Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-41, dengan judul Lantai 5 Pagoda Indah. Langsung ke dalam alurnya. Setengah jam. Seorang tetua 7 rumah bela diri yang mendalam berkata dengan terkejut saat dia melihat kaca jam. Keduanya sudah berada di lantai 4 untuk jangka waktu tertentu. Di luar pagoda indah, rune yang dulu bersinar dari 3 lantai pertama telah padam. Hanya lantai 4 yang tersisa bersinar dengan cahaya cemerlang. Ini adalah bukti bahwa 2 orang masih menantang lantai 4. Ini semakin menarik. Saya mengira hanya Wang Yanfeng yang akan mendapatkan hasil ini, tetapi bahkan Lin Ming ini dapat bersikeras untuk waktu yang lama. Itu benar-benar membuat orang tidak percaya bahwa dia hanyalah bakat kelas 3 di tahap kedua transformasi tubuh. Bahkan dengan kekuatan ilahi bawaan, mencapai lantai 4 hanya dengan kekuatan ini tidaklah mudah. Seorang tetua berkata sambil membelai janggut putih panjangnya. Kecakapan pertempuran Lin Ming sangat aneh, dia tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal untuk itu. Saat ini Mui membuka mulutnya dan berkata perlahan, kadang-kadang, Tuan Sun, kehebatan pertempuran seseorang tidak dapat dijelaskan atau diekstrapolasi oleh akal sehat belaka. Ujian sebelumnya tidak dapat mengukur bakat pertempuran dan persepsi seseorang. Petik 2. Mui tidak menjelaskan bahwa Lin Ming memiliki seorang guru kuno di belakangnya. Cara kerja seorang ahli level Xiantian dan manual skill warisan mereka terlalu rumit untuk dia pahami. Memem, apa yang Tuan Mui katakan tidak salah, bakat bertarungnya benar-benar luar biasa. Tapi kultivasinya dangkal dan manual skill yang dia gunakan biasa saja. Dia benar-benar dapat mengandalkan keterampilan bertarung dan intuisi superiornya untuk menghadapi musuh yang lebih unggul, tetapi dalam pertempuran semacam ini, keterampilan dan intuisi memiliki batas akhirnya. Seperti yang mereka katakan, kekuatan bisa mematahkan 10.000 keterampilan, tetapi hanya dengan keterampilan saja, yang paling bisa terjadi adalah kemampuan tempur mereka dinaikkan 1 level. Hasil akhirnya tidak akan bagus. Petik 2. Mui tersenyum licik dan berkata, Tuan Sun, tolong lihat baik-baik. Saat para tetua ini berdiskusi, Wang Yanfeng sedang berjuang keras di lantai 4. Kultivasinya berada di awal tahap ketiga, tetapi kekuatan dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya menyaingi seseorang di puncak tahap ketiga. Namun, yang dia hadapi sekarang adalah 2 Iron Armor Bears yang juga berada di puncak tahap ketiga. Meskipun Iron Armor Bears tampak sedikit lucu dan kikuk, metode serangan dan strategi mereka terkoordinasi, dan kekuatan mereka yang menakutkan dan pertahanan yang nyaris sempurna hanyalah sakit kepala yang tak tertandingi. Bahkan jika dia hanya akan tergores, nasibnya adalah otot-ototnya robek dan tulangnya patah. Begitu Wang Yanfeng menggunakan keterampilan keluarga rahasia 3 kali, dia akhirnya berhasil menjatuhkan beruang besi. Namun, esensi sejati tubuhnya juga hampir mencapai batasnya, dan pertahanan Iron Armor Bear yang tersisa mampu memblokir keterampilan rahasia keluarganya. Melihat Iron Armor Bear terakhir bergegas ke arahnya, Wang Yanfeng meraung dan melompat ke atas. Tangannya menggenggam pedangnya dan dengan niat jahat dia menusukkannya ke rahang beruang yang menganga. Seluruh tubuh Iron Armor Bear ditutupi dengan pelat besi yang keras. 2 kelemahan yang bisa dia lihat adalah mata dan mulut. Pedang Wang Yanfeng menembus tenggorokan beruang, tetapi pada saat yang sama pergelangan tangannya tersentak oleh gigitan beruang. Pah! Iron Armor Bear dengan marah memukul dada Wang Yanfeng dengan cakarnya. Rasanya seperti dipukul palu godam, dan organ dalamnya bergetar. Wang Yanfeng terlempar ke belakang seperti ayam yang jatuh dan dibanting ke lantai. Dia tertutup tanah dan hanya berhasil menopang dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah ini bercampur dengan daging.
Daging ini sebenarnya adalah bagian dari organ dalamnya. Meskipun saya berada di tahap pelatihan viscera, dan organ saya dilindungi oleh esensi sejati, satu pukulan ini berakibat fatal. Meskipun Wang Yanfeng terluka parah dan diambang kematian, Iron Armor Bear tidak jauh lebih baik. Tenggorokannya remuk dan hidupnya seret, itu hanya masalah berapa lama itu bisa bertahan sebelum mati. Tapi itu masih bisa membunuh Wang Yanfeng. Wang Yanfeng meludah seteguk darah. Aku harus menerobos lantai 4 ini, meskipun aku nomor 1 dengan hasilku, jika aku melewati lantai 4 statusku dalam keluarga pasti akan naik. Meskipun saya bukan anak tertua, saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi calon kepala rumah tangga. Aku juga bisa membungkam orang tua itu dan mulut bodoh mereka dan mereka akan berhenti mengganggu ayah untuk mengambil sumber dayaku. Saat Wang Yanfeng memikirkan hal-hal ini, wajahnya menjadi suram dengan warna yang mengerikan. Namun bahkan ketika Wang Yanfeng mati-matian berusaha sekuat tenaga, dia tidak tahu bahwa Lin Ming menggunakan taktik dan trik pertumpahan darah untuk bertarung dan telah menembus otak Iron Armor Bear kedua. Lantai 4, lulus. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mencapai lantai 5. Ini juga lantai terakhir yang dicapai Qin Xingxuan. Lantai yang dikatakan penguji paruh baya tidak mungkin untuk dilewati. Saya tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa pergi sejauh ini, di luar pagoda indah. Qin Xingxuan melihat ke atas saat rune lantai 4 bersinar, dan merasa terkejut di dalam hatinya. Dia menduga bahwa Lin Ming paling banyak akan mencapai lantai 3, dan itu sudah menjadi penilaian tinggi terhadapnya. Tapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa Lin Ming akan tinggal di lantai 4 untuk waktu yang lama. Pada tingkat ini, bahkan mungkin untuk melewati lantai 4. Ketika saya pertama kali menantang pagoda indah, kultivasi saya telah mencapai tahap keempat dari transformasi tubuh. Dengan kultivasi di tahap keempat, secara alami tidak sulit untuk mengalahkan monster inferior di lantai 4, tetapi dengan kultivasi di puncak tahap kedua tidak mungkin untuk bertahan lama di lantai 4. Qin Xingxuan diam-diam membandingkan dirinya dan prestasinya dengan Lin Ming. Dia mengandalkan basis kultivasinya yang dalam untuk naik ke lantai 5. Jika dia berada di kultivasi yang sama dengannya, dia tidak akan menjadi tandingannya. Ini sudah setengah jam, kata Qin Xingxuan sambil melihat ke sisinya di jam pasir. Tetapi ketika Qin Xingxuan melihat waktu itu, lantai 5 pagoda indah tiba-tiba menyala, dan rune dan simbol mulai aktif satu persatu. Esensi sejati yang berat dan gemetar segera berfluktuasi ke segala arah. Melihat ini, cangkir teh Elder Sun hampir jatuh dari tangannya. Lantai 5. Wang Yanfeng benar-benar galak. Dia berada di sana kurang dari setengah jam. Apakah keluarga Wang Kota Yuelu akhirnya menghasilkan bakat yang tiada taraf? Petik 2. Selama 10 tahun terakhir, hasil ini hanya bisa ditandingi oleh Nona Xingxuan. Pria paruh baya itu berbicara sambil menatap Qin Xingxuan. Dia melihat mata Qin Xingxuan melebar tetapi tidak tahu apa artinya. Benar-benar luar biasa. Anak ini bukanlah ikan di kolam kecil. Dengan bakat kelas 4 yang unggul selain dukungan keluarga Wang, itu akan menjadi luar biasa bahkan di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam dan akan dengan mudah memenuhi syarat untuk menerima manual seni bela diri yang unggul dan suatu hari menjadi murid inti rumah bela diri. Bahkan memasuki 7 lembah mendalam adalah sebuah kemungkinan. Wang Yanfeng ini, benar-benar bakat yang diberkahi dari surga. Petik 2. Saat sesepuh mengatakan ini, lampu rune dari lantai 4 pagoda indah mulai bergetar dengan semburan getaran yang tiba-tiba. Sesosok dipantulkan seperti karung. Begitu Penatua Sun melihat ini, dia segera mengeluarkan perintah, Lin Ming keluar, cepat tangkap dia dan jangan biarkan dia melukai dirinya sendiri karena jatuh. Sudah kurang dari setengah jam.
Penangkap seni bela diri dari pagoda indah pasti lelah dan seseorang terganggu, oleh karena itu Penatua Sun telah mengucapkan pengingat. Kematian The Exquisite Pagoda hanya terjadi di alam mimpi. Jika seorang kandidat gagal dan meninggal, dia akan diusir dari alam mimpi dan keluar dari pagoda dan pada saat itu orang tersebut akan kehilangan kesadarannya. Setiap lantai pagoda indah setinggi 30 kaki. Lantai 4 tingginya 90 kaki. Dalam kondisi seperti itu, jika orang yang tidak sadar jatuh ke tanah, bahkan ahli kondensasi puls tidak akan mampu menahan dampaknya. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangkap kandidat yang dikeluarkan dengan tegas menangkap angka yang jatuh. Mereka melihat bahwa pria itu memiliki wajah pucat berkerut yang dipenuhi keringat dingin. Karena penampilannya sangat rumit, butuh beberapa saat bagi para tetua di luar pagoda indah untuk mengidentifikasinya. Pada saat itu, mereka semua tercengang. Orang ini mungkin Wang Yanfeng. Beberapa tetua menganga saat mereka melihat ke atas dan melihat rune yang bersinar dari lantai 5. Ini adalah orang yang memasuki lantai 5 Lin Ming. 7 tetua rumah bela diri yang mendalam terguncang. Mereka sudah merasa bahwa pujian Mui sebelumnya terhadap Lin Ming luar biasa. Kultivasi Lin Ming hanya di puncak tahap kedua, itu lebih buruk dari Wang Yanfeng. Tapi sekarang dia satu-satunya yang mencapai lantai 5, dan sudah tinggal di sana selama beberapa lusin waktu. Qin Xingxuan melihat ke lantai 5 pagoda indah. Matanya berubah dengan berbagai emosi. Bertanya-tanya, kagum, hormat, Lin Ming telah mengejutkannya lagi. Akankah dia perlahan-lahan menyusulnya dalam kultivasi seni bela diri? Pada saat ini, di sudut lembah pegunungan pagoda indah, Lan Yunyu terguncang saat dia melihat ke lantai 5 yang bercahaya. Dia tampak tersesat dan linglung. Lin Ming, dia memasuki lantai 5. Dalam sejarah 7 rumah bela diri yang mendalam dan pembukaan pagoda indah, hanya Qin Xingxuan yang berhasil lewat. Ada orang yang memasuki lantai 5, dan ini akan terjadi setiap beberapa tahun. Masing-masing yang melakukannya adalah bakat luar biasa dari generasi mereka, dan di masa depan. Jalan mereka untuk mencapai periode kondensasi pulsa hanyalah masalah waktu. Lin Ming, sebuah pikiran muncul di benak Lan Yunyu. Bahkan jika dibandingkan dengan Zuyan, Lin Ming tidak lebih buruk. Meskipun dia tidak memiliki keluarga besar yang mendukungnya, selama dia mencapai periode kondensasi pulsa di masa depan, dia akan diberi pangkat dan gelar. Pada saat ini, di lantai 5 pagoda indah, Lin Ming melihat pemandangan radikal di depannya dan hanya bisa memaksakan senyum. Lantai 5 tiba-tiba memiliki 2 binatang buas tingkat 2. Meskipun mereka hanya spesies binatang ganas yang lemah, kekuatan mereka setara dengan seorang seniman bela diri di tahap keempat transformasi tubuh. Tidak hanya itu, tetapi kedua binatang buas ini memiliki 8 saudara kecil yang mengerikan di sekitar mereka yang sama dengan puncak tahap ketiga. 10 binatang buas berdiri di depannya. Mereka memiliki pelindung tulang yang tampak mengerikan, pupil binatang buas berwarna merah cerah, dan kuku serta gigi tajam mereka berlumuran darah. Semua ini menyebabkan gelombang kehadiran iblis membumbung ke langit. Seorang seniman bela diri di kultivasinya biasanya akan melihat pemandangan ini dan membayangkan dirinya tercabik-cabik menjadi ribuan keping dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Episode ke-42, dengan judul Kandidat Juara Pertama. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming hanya mampu menahan aura jahat yang luar biasa dari binatang buas, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk melewati lantai ini. Jangankan 2 ketukan setan tingkat 2, dia bahkan tidak bisa menangani 8 saudara kecil yang berkerumun di sekitar mereka. Biarpun kondisi fisiknya sudah pulih kembali, situasinya tidak akan bisa dipertahankan. Dan dia bahkan telah menghabiskan sebagian besar esensi sejatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia berhasil mencapai lantai 5,
kemampuannya pada akhirnya kurang dari bakat kelas 6 Qin Xingxuan. Setengah tahun yang lalu, Qin Xingxuan mampu mengatasi 10 binatang buas ini dan mencapai kemenangan. Saat dia melihat kehadiran luar biasa yang dipancarkan oleh binatang buas itu, Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Dia benar-benar seseorang yang memiliki bakat kelas 6, gadis yang sangat cantik dan sombong. Dengan perkiraan konservatifnya, Lin Ming menduga bahwa ia perlu meningkatkan kultivasinya di seluruh level, dan setidaknya mencapai puncak tahap ketiga transformasi tubuh untuk mendapatkan kesempatan. Hanya dengan begitu dia bisa memiliki kemungkinan untuk lewat, dan itu sedang mempertimbangkan perjuangan hidup dan mati sampai batas hidupnya. Tapi Qin Xingxuan sudah melewati rintangan ini setengah tahun yang lalu. Tidak heran penguji paruh baya begitu percaya diri ketika dia mengatakan bahwa tidak mungkin untuk lulus. Jika itu benar-benar tidak mungkin untuk dilewati, maka dengan demikian, dia akan membunuh sebanyak mungkin binatang buas. Lin Ming tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ini adalah kesempatan langka untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan bertarungnya sambil menari di ambang kematian, perasaan di mana kekuatan dan kemauannya didorong hingga batasnya dalam situasi hidup atau mati di mana kesalahan bisa berakibat fatal. Ini benar-benar pengalaman langka dan berharga. Ayolah. Melihat binatang buas itu bergegas ke arahnya, Lin Ming berteriak dan menikam pisaunya ke arah harimau perak. Pikirannya jernih, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melukai dua binatang buas tingkat 2, jadi tujuannya adalah 8 adik laki-laki mereka. Beberapa memiliki daging dan bulu yang tebal sehingga dia tidak bisa berharap untuk menembusnya di akhir permainan. Jadi dia memilih mereka yang memiliki kekuatan serangan tinggi tetapi memiliki pertahanan yang sama rendahnya, seperti harimau perak ini. Pah! Sebuah pisau menusuk ke perut harimau perak itu. Pada saat yang sama, Lin Ming merasakan getaran di lengannya. Daging tebal harimau perak memegang pisaunya erat-erat dan Lin Ming hampir melepaskannya. Sial! Dalam sepersekian detik, ekor seperti cambuk menyerang perut Lin Ming. Ini adalah serangan dari dua binatang buas tingkat 2. Kecepatannya cepat seperti kilat dan setajam pisau, serangan dari ini akan membelah dua seniman bela diri normal. Lin Ming berputar di udara dan nyaris tidak mengelak dari ekornya, tetapi itu masih menggaruk pahanya dan membuatnya memar dan terkoyak. Lin Ming merasa seolah-olah seseorang telah mencap pahanya dengan batang besi yang dipanaskan, itu terbakar dengan rasa sakit yang menyakitkan. Dia meringis. Bahkan sentuhan lembut terasa seperti kulitnya mengelupas. Selama waktu ini 8 binatang buas tingkat pertama mengelilingi Lin Ming. Dalam sekejap, dia berada di tengah lingkaran yang mematikan. Selama binatang buas ini menyerang bersama-sama mereka akan langsung merobek Lin Ming. Tidak baik. Lin Ming sangat jelas, selama binatang buas ini menerkamnya bersama-sama, tidak ada tempat dia bisa lari. Pada saat genting itu, Lin Ming menendang kakinya ke tanah dan menusukkan pisaunya ke harimau perak, dia yang melakukan. Pukulan pertama diuntungkan. Mengaum. Harimau perak melolong karena marah dan juga menyerbu Lin Ming. Di negeri mimpi ini, binatang buas dan ganas di sini tidak mengenal rasa takut di dalam hati mereka. Poh! Pisau itu menusuk langsung ke tenggorokan harimau perak itu. Namun Lin Ming juga tertangkap oleh cakarnya dan membuat lubang menganga di perutnya. Esensi sejati pelatihan daging tahap kedua hampir tidak melindunginya dari dikeluarkan dalam satu serangan. Satu tumbang. Lin Ming mencengkeram perutnya yang berdarah merah. Dia akhirnya menderita luka parah sekarang dan esensi sejatinya kurang dari 1%. Dia tidak mengira lantai 5 akan begitu sulit, dibandingkan dengan lantai 4 itu setidaknya 10 kali lipat dari masalah. 1/4 jam. Lin Ming sudah berada di lantai 5 selama 1/4 jam. Lin Ming ini masih bertahan di lantai 5, itu benar-benar luar biasa. Petik 2. Meskipun dia hanya bisa berlari,
tetapi dia mungkin tidak memiliki banyak esensi sejati yang tersisa. Bahkan berlari selama 1/4 jam adalah sebuah pencapaian. Petik 2. Mungkin akan ada beberapa kekuatan besar yang akan mencoba merekrut Lin Ming. Mui, Anda telah membicarakannya sebelumnya. Apakah Marsekal Quarter Anda tidak tertarik pada anak itu? Petik 2. Mui tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Kelompok orang ini tidak tahu saat dia melakukan itu di belakang Lin Ming adalah seorang guru yang luar biasa. Dia mungkin datang ke sini karena pengalamannya sendiri. Mungkin tuan misteriusnya ini akan segera membawanya kembali ke pegunungan untuk kultivasi yang telaten. Bagaimana mungkin Marshal Quarters-nya berharap untuk menariknya? Tapi Mui tidak mengatakan pikiran ini dengan lantang. Sekarang, seorang tetua bermarga Su yang sedang bermain dengan 2 bola giok di tangannya perlahan berkata, "Tetua Sun, kamu memiliki pendapat yang agak tinggi tentang dia. Saya mengakui bahwa Lin Ming ini telah melakukannya dengan baik, tetapi hanya dengan bakat kelas 3. Untuk mencapai pencapaian ini sejauh ini, dia mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan memakan beberapa bahan langka dan berharga dan karena itu, mengalami peningkatan dalam kekuatannya. Adapun pencapaiannya di masa depan, saya tidak melihat banyak kebutuhan untuk sanjungan." Petik 2. Tetua yang bermarga Su mendengar kata-kata ini dan tahu bahwa itu benar. Jika keberuntungan seseorang baik, dan diberkati oleh surga, dia mungkin bisa makan beberapa benda atau bahan yang berharga dan langka dan mengalami peningkatan dalam kultivasi atau kekuatannya. Tetapi keunggulan semacam itu dengan menelan hal-hal ini memiliki batasnya dan perlahan-lahan akan berkurang oleh waktu, sampai lenyap dan menjadi tidak terlalu langka. Penatua yang bermarga Su secara rasional berkata, Lin Ming ini bagus tapi kecepatan kultivasinya tidak akan bisa mengikutinya di masa depan. Dia akan dengan mudah disalib. Beberapa tetua menggemakan ini. Mui tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Prestasi masa depan Lin Ming, semuanya akan terlihat di masa depan. Petik 2. Saat suara Mui jatuh, dia mendongak dan melihat lantai 5 pagoda indah mulai bergetar. Tanda itu berkedip dan tiba-tiba bayangan seseorang terlontar dan melayang ke bawah seperti secarik kertas. Bocah itu Lin Ming akhirnya keluar. Lin Ming telah membunuh seekor harimau perak di lantai 5 dan sebagai gantinya mengambil luka serius. Namun bahkan di ambang kematian, di saat sekarat dia telah menjatuhkan seekor serigala angin dan akhirnya membunuh 2 binatang buas tingkat pertama. Dia sudah bangga dengan hasil ini. Harus diketahui bahwa di lantai 5, mampu membunuh 2 binatang buas sambil dikelilingi di semua sisi jauh lebih sulit daripada lantai 4. Di kejauhan, Lan Yunyu memandang Lin Ming saat dia ditangkap oleh orang-orang yang menunggunya di bawah pagoda indah. Di dalam hatinya, dia sekarang tahu mengapa dia merasakan getaran kecil. Dia mengerutkan bibirnya, dan tanpa jeda, berbalik dan diam-diam pergi. Lin Ming sudah bangun. Petik 2. Kematian di alam mimpi hanyalah imajinasi pikiran. Tubuh asli kandidat akan ditembakkan dari pagoda indah setelah mati, tetapi mereka akan mengira mereka sudah mati, sehingga mereka tidak akan sadar untuk jangka waktu tertentu. Tapi Lin Ming tiba-tiba terbangun begitu cepat, dan kulitnya hanya menunjukkan sedikit pucat. Ini menyebabkan para tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam merasa sedikit terkejut. Dibandingkan dengan Wang Yanfeng, dia masih tidak sadarkan diri bahkan setelah beberapa saat. Ini adalah perbedaan yang muncul dari seni bela diri yang murni. Lin Ming ini harus menjadi kandidat tempat pertama dari ujian masuk ini. Kata Penatua Sun. Kamu mengatakan itu tapi penghargaan untuk tempat pertama adalah pil Crimson Gold Dragon Marrow. Anda tidak berpikir itu sia-sia untuk anak laki-laki dengan bakat kelas 3. Menurut Anda, berapa banyak yang bisa dia serap?
Penilaian akhir tidak hanya bergantung pada hasil tetapi juga pada bakat kandidat itu sendiri. Penatua Su menanggapi usulan Penatua Sun dengan suara serak. Penatua Sun berkata, benar bahwa kita juga harus mempertanggungjawabkan bakat, tetapi itu hanya jika hasil akhir ujian hampir sama. Lin Ming ini menempati tempat pertama dalam ketiga uji coba. Bagaimana mungkin penilaiannya tidak menjadi yang pertama dalam penilaian akhir? Kalau tidak, semua orang hanya akan berpikir bahwa kami korup dan tidak adil. Mengenai limbah pil sumsum naga emas merah, satu-satunya kegunaannya adalah untuk sekte utama untuk menarik talenta tingkat atas untuk datang ke ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Mungkinkah Anda mengira sekte utama hanya akan membuat pil sumsum naga emas merah untuk masuk ke sekte utama sebagai murid inti? Petik 2. Selain itu, sejauh yang saya tahu, bukankah Penatua Su dan kepala keluarga Wang dari kota Yuelu adalah teman lama yang baik? As Elder Sun finished his words, Elder Su's eyes twitched and he let out a cold hum. Sun Sifan, I was only considering all angles of the exam for the sake of argument. If you wish to guarantee this Lin Ming as the first place candidate, then I have no objections. How about we make a bet? We shall see 6 months from now who is stronger between Wang Yanfeng and this boy Lin Ming and who will enter the heavenly abode. How about it? Elder Sun merasa terkejut dengan kata-kata Elder Su dan agak tidak bisa berkata-kata. Dia mulai merasakan gerakan marah di dalam hatinya. Dia hanya mencoba untuk bertindak tidak memihak untuk ujian masuk ini. Dia tidak terlalu memikirkan Penatua Su dan biasanya tidak berurusan dengannya. Dia juga tidak bisa terbiasa dengan sifat melayani diri sendiri. Yang hanya mencoba untuk memajukan kepentingannya sendiri dengan menyamar membantu dengan ujian masuk ini, yang pada akhirnya menyebabkan perjuangan ini. Tetapi bahkan ketika Penatua Su menantangnya, Penatua Sun tidak berani menghadapinya. Bakat Lin Ming terbatas dan hanya di kelas 3. Itu adalah kemungkinan yang sangat nyata bahwa Penatua Su benar dengan tebakannya bahwa Lin Ming memiliki semacam pertemuan yang tidak disengaja dan menelan beberapa ramuan langka atau sesuatu yang bersifat semacam itu, sehingga menghasilkan pencapaiannya hari ini. Tapi Wang Yanfeng sebagai perbandingan sebenarnya adalah orang langka dalam 100.000 orang, dengan bakat kelas 4 yang superior. Dalam hal ini, itu benar-benar bisa menjadi Lin Ming yang tertinggal di debunya. Melihat Penatua Sun mundur, Penatua Su mencibir dan berkata, bagaimana bisa kamu tidak menerima? Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Lin Ming ini harus menjadi tempat pertama maka sebaiknya kita bertaruh. Saya ingat bahwa Penatua Sun memiliki harta langkah manusia. Saat Penatua Su menyebutkan harta langkah manusia ini, kulit Penatua Sun berubah. Harta langkah manusia sangat langka dan berharga di kerajaan Sky Fortune, bahkan dengan beberapa puluh ribu tael emas pun Anda tidak bisa membelinya. Ini diturunkan dan diberikan oleh 7 lembah mendalam, dan juga merupakan milik paling berharga dari Penatua Sun. Bagaimana dia bisa menggunakannya dalam pertaruhan, apalagi yang memiliki peluang sukses yang tidak pasti? Melihat Penatua Sun begitu tercengang, Penatua Su memiliki ekspresi sombong dan sombong terpampang di wajahnya. Dia tahu bahwa secara alami Sun Sifan tidak akan berani mengambil taruhan ini, jadi dia mengatakan ini karena dia ingin merusak prestise dan reputasi Sun Sifan. Tetapi pada saat ini, Muyi membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku bertaruh dengan Penatua Su? Episode ke-43, dengan judul Penolakan untuk Menerima, langsung ke dalam alurnya. Tetapi pada saat ini, Muyi membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku bertaruh dengan Penatua Su? Penatua Su terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Muyi akan membuka mulutnya yang keras dan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat itu,
apalagi dengan ekspresi tersenyum dan tawa bahagia seolah dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Saat itu menyebabkan kepercayaan Penatua Su sedikit goyah. Mungkinkah anak lelaki Lin Ming ini memiliki semacam kartu tersembunyi di lengan bajunya yang tidak dia ketahui? Tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa bakat kelas 3 menengah ini bisa dengan cara apapun melebihi bakat kelas 4 superior Wang Yanfeng. Dia juga telah mengucapkan kata-kata yang begitu tinggi dan angkuh di hadapan begitu banyak teman. Dia sudah melompat ke harimau, bagaimana dia bisa turun sekarang? Jadi Penatua Su hanya bisa mengatupkan giginya sambil berkata, "Bagus, tentu saja. Apa yang ingin Tuan Muyi pertaruhkan?" Muyi tersenyum dan berkata, "Untuk sesuatu seperti ini, taruhan biasa seharusnya baik-baik saja. Lebih baik tidak merusak hubungan persahabatan. Saya pikir harta dari langkah manusia seharusnya baik-baik saja." Petik 2. Harta langkah manusia. Mungkinkah ini masih disebut sesuatu yang biasa saja? Sudut mulut Elder Su bergerak-gerak. Muyi telah menjadi ahli prasasti yang terkenal selama bertahun-tahun sehingga dari semua orang yang hadir, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang paling kaya. Penatua Su mengatupkan giginya dan berkata, "Bagus, kalau begitu saya berani bertaruh harta karun tingkat rendah, cincin spasial." Cincin spasial adalah sejenis harta penyimpanan interspatial. Anda dapat membawanya kemana saja di tubuh Anda dan menggunakannya untuk menyimpan semua jenis barang yang Anda inginkan. Harta karun semacam ini sangat sulit untuk dimurnikan, jadi nilainya juga beberapa kali lebih tinggi daripada sesuatu dengan nilai yang sama. Cincin spasial tingkat rendah langkah manusia kira-kira sama nilainya dengan harta karun tingkat menengah. Bagus. Muyi langsung setuju. Dia tertawa dengan santai, memberikan perasaan yakin bahwa dirinya puas. Masalah Lin Ming sebagai kandidat tempat pertama dengan demikian diputuskan. Namun pemeriksaan sudah dilakukan hampir sepanjang hari, dan sudah terlambat 1 jam. Hasilnya akan diumumkan besok siang. Selain Lin Ming sebagai tempat pertama, tempat kedua hingga ke-10 juga harus dinilai. Usia, hasil, dan bakat dari kandidat yang tersisa ini harus dibahas antara 7 tetua rumah bela diri yang mendalam untuk memutuskan. "Xingxuan, ayo kita menyapa Lin Ming," Muyi berkata sambil berdiri. Meskipun Lin Ming telah terbangun sekarang, Muyi sedang duduk bersama 7 tetua rumah bela diri yang mendalam, jadi Lin Ming secara alami tidak berjalan ke arah mereka. Qin Xingxuan mengangguk. Ketika 7 tetua rumah bela diri yang mendalam telah berbicara, Qin Xingxuan telah menunjukkan etiket dan kesopanan untuk yang lebih tua dan telah duduk dengan tenang dan damai di satu sisi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dalam hal status dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, Qin Xingxuan sejajar dengan para tetua ini. Ini karena Qin Xingxuan adalah murid inti paling berbakat yang, jika di masa depan semuanya berjalan lancar tanpa kecelakaan besar, akan memasuki 7 lembah mendalam dan menjadi murid resmi. Ini adalah kemuliaan terbesar. Harus diketahui bahwa bahkan magang senior nomor 1 kediaman surgawi Ling Sen tidak memiliki kesempatan untuk memasuki 7 lembah mendalam. Satu-satunya secercah harapan yang dia miliki adalah jika dia bisa mencapai puncak transformasi tubuh, batas kondensasi pulsa, dalam waktu singkat. Tapi mencapai batas yang jauh itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ling Sen berusia 20 tahun dan baru berada di puncak tahap keempat transformasi tubuh. Di malam hari, Lin Ming dan Muyi mengobrol satu sama lain sebelum Lin Ming kembali ke kamar tidurnya yang telah disiapkan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam untuk semua kandidat. Dia beristirahat di kamar tidur dan bermeditasi. Malam yang tenang berlalu. Saat itu sore hari di hari kedua dan cuaca cerah dan indah. Di bidang kontes Seven Profound Martial House, banyak tokoh penting berkumpul. Di antaranya adalah 53 calon yang berhasil lolos.
Hari ini adalah pengumuman hasilnya. Setelah perdebatan semalaman, hasil akhir telah diputuskan. Ketika Lin Ming tiba di lapangan, orang-orang yang berkumpul di sana sering membuatnya tampak iri, dan bahkan kagum. Lin Ming menjadi terkenal setelah satu malam mencapai lantai 5 pagoda indah, bahkan murid senior dari kediaman surgawi memperhatikannya. Selamat. Saat ini terdengar suara yang agak dingin. Lin Ming mengikutinya untuk melihat Wang Yanfeng berdiri di dekatnya memegang kedua tangan ke dadanya dengan senyum palsu. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Bakat kelas 3 menengah bisa mencapai lantai 5. Ah, luar biasa, luar biasa. Wang Yanfeng berbicara dengan sangat keras, dan orang-orang di sekitar mereka mendengarnya. Mereka terkejut bahwa Lin Ming hanya bakat kelas 3. Meskipun bakat kelas 3 adalah satu dari 100 krim bakat tanaman, di 7 rumah bela diri yang mendalam ini bisa dianggap hanya biasa. Mereka berpikir bahwa Lin Ming setidaknya adalah bakat kelas 4 yang unggul, bagaimana mungkin dia hanya bakat kelas 3 menengah. Orang-orang di sekitarnya segera mulai berbicara, dan Wang Yanfeng mendengar ini semua dengan senyuman di wajah ini. Kemarin dia secara khusus mengirim antek-anteknya untuk mencari bakat Lin Ming. Kamu, yang bernama Lin Ming, aku tidak tahu kapan anjing tersesat sepertimu berhasil memakan ramuan langka di masa kecilmu dan aku juga tidak peduli. Tapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan ini untuk memaksaku dan menang melawan aku, lalu pergi dan berangan-angan lagi. Anda hanya memiliki sedikit keberuntungan dan Anda pikir kekuatan tempur Anda bagus. Menggunakan kekuatan ilahi bawaan untuk menghadapi binatang kikuk dan bodoh dari pagoda indah itu mudah, tetapi apakah Anda ingin menantang manusia sejati? Dengan keterampilan dasar bodohmu yang mungkin kamu pelajari dari seekor sapi, kamu pikir kamu benar-benar bisa mengalahkan orang sungguhan. Petik 2. Yang benar adalah bahwa kemarin di Pagoda Indah, Wang Yanfeng juga telah membunuh 2 beruang besi di lantai 4, tetapi dia terluka parah dan karenanya diusir. Ini membuat Wang Yanfeng merasa sedih. Kalau saja dia bisa bertahan 1 kali lagi, dia juga bisa memasuki lantai 5. Kalau saja dia memasuki lantai 5 maka dia akan mendapatkan hasil yang sama. Wang Yanfeng tidak percaya bahwa Lin Ming mencapai apapun di lantai 5 meskipun dia berada di sana selama 1/4 jam. Wang Yanfeng percaya dia hanya akan memiliki sekitar 10% dari esensi sejatinya yang tersisa dan hanya akan melarikan diri seperti anjing kecil dengan ekor di antara kedua kakinya untuk melewati waktu itu. Kesalahan Wang Yanfeng adalah karena dia terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat dan segera melewati lantai 4. Hasilnya adalah dia harus menggunakan taktik putus asa dan habis-habisan. Jika dia perlahan-lahan meluangkan waktunya untuk berurusan dengan 2 beruang besi-besi, dia tidak akan terluka parah. Selain itu, bagian terpentingnya adalah di Pagoda Indah, dia tidak dapat menggunakan peralatan langka miliknya. Tanpa hartanya, Wang Yanfeng tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan keterampilan keluarga rahasianya, 9 jalan kebenaran. Kekuatannya akan sangat berkurang yang akan menyebabkan kekuatan serangannya jatuh, mengakibatkan dia kesulitan melewati lantai 4. Tetapi dalam pertempuran seniman bela diri, harta dan peralatan tidak dilarang, seperti pil. Mereka adalah item yang memiliki keunggulan yang akan dibawa oleh keluarga sendiri, dan juga merupakan bagian dari kekuatan total seorang seniman bela diri. Wang Yanfeng menyentuh pedangnya dan menatap Lin Ming dengan wajah yang diwarnai dengan penghinaan mutlak. Jika aku hanya bisa menggunakan 9 sabre kebenaran, maka membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh ayam. Wang Yanfeng berpikir dengan kejam di dalam hatinya meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Bahkan tidak di masa depan, tapi bahkan sekarang aku akan menang. Petik 2. Ketegangan tebal di udara terlihat jelas.
Lin Ming tidak menanggapi atau membantah kata-kata Wang Yanfeng, karena dia tidak menginginkan konflik yang tidak perlu. Dia juga enggan memperhatikan Wang Yanfeng ini. Berhenti. Putra keluarga saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah kamu tuli, apakah kamu bodoh, tidak bisakah kamu mendengar? Kata Antek sombong saat dia berdiri di sisi Wang Yanfeng. Pidato pelayan itu lebih kasar daripada tuannya. Lin Ming menghentikan langkahnya, dengan tenang berbalik, dan memberi pria itu tatapan yang menggigil. Ini adalah bidang kontes 7 rumah bela diri yang mendalam. Bagaimana bisa seorang antek kecil sepertimu yang baru berada di tahap pertama transformasi tubuh bisa muncul? Petik 2. Kamu. Si antek yang dimarahi memerah karena marah dan malu. Menurut aturan, dia memang tidak punya kualifikasi untuk masuk. Suasananya tegang, tetapi pada saat ini seorang tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam berjalan ke atas panggung dan berkata, "Tenang. Kami sekarang akan mengumumkan hasil ujian masuk." Petik 2. Orang-orang di bawah panggung secara alami membungkam diri mereka sendiri. Bahkan Antek hanya bisa mengutuk di dalam hatinya dan dia diam-diam berdiri di sana. Penatua mengambil daftar panjang dan berkata, "Untuk hasil ujian ini, para calon dinilai berdasarkan hasil dari 3 percobaan, usia mereka, dan bakat mereka. Ketiga faktor tersebut dipertimbangkan dan dibahas untuk penilaian akhir oleh para penatua. Sekarang kami akan mengumumkan 10 yang pertama sebagai berikut. Tempat ke-10, Zhou Zhenyang, hadiah, 10 pelet pengumpulan jiwa. Ke-9, penatua perlahan mengumumkan hasilnya dengan suara tidak tergesa-gesa sampai dia mencapai tempat kedua. Juara kedua, Wang Yanfeng, hadiah, pil Scarlet Ular Emas. Tempat pertama, Lin Ming, hadiah, pil Crimson Gold Dragon Marrow. Hasilnya sudah diumumkan. Selamat semuanya. Jika tidak ada keberatan, kami telah mengundang Elder Sun untuk membagikan penghargaan. Petik 2. Tunggu sebentar. Saya memiliki keberatan. Wang Yanfeng mengangkat tangannya. Elder Su dari Seven Profound Martial House adalah teman baik ayahnya, jadi dia sudah mengetahui hasil penilaiannya. Kali ini dia keberatan karena saran Penatua Su. Keberatan apa yang Anda miliki? Kata Penatua yang telah membaca pengumuman itu sambil mengerutkan kening. Wang Yanfeng tersenyum dan melangkah ke depan alun-alun. Suaranya jelas dan bergema saat dia berkata, "Sejauh yang saya tahu, bakat Lin Ming hanyalah kelas 3 menengah belaka. Bakat saya superior kelas 4. Tetua sebelumnya mengatakan bahwa hasil penilaian akhir memperhitungkan 3 cobaan, usia, dan bakat. Pengambilan keputusan akhir ada di tangan orang yang lebih tua, tetapi faktor subjektifnya terlalu besar. Saya menolak untuk menerima pilihan untuk kandidat tempat pertama." Bagi Wang Yanfeng, pil sumsum naga emas merah adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia serahkan. Jika dia memiliki pil ini, dia yakin bahwa dia bisa menembus tahap keempat transformasi tubuh sebelum dia berusia 18 tahun, dan bahkan mencapai puncak tahap keempat sebelum dia berusia 20. Dengan kekuatan seperti itu yang dimilikinya, dia bahkan tidak perlu kalah dari magang senior kediaman surgawi, Ling Shen. Jika ini terjadi, maka tidak ada seorang pun di keluarganya yang akan meragukan statusnya lagi. Pada saat ini, Penatua Sun berdiri dan dengan mendengus dingin berkata, "Kamu berani mempertanyakan penilaian akhir para tetua." Dengus dingin ini dipenuhi dengan esensi sejati. Saat keluar, mereka yang berada di pinggiran dikejutkan dengan hawa dingin yang sedingin es karena suhu turun beberapa derajat. Wang Yanfeng tidak tahan menanggung beban tekanan yang menghina ini dan dipaksa mundur beberapa langkah. "Sun Sifan, sesepuh sepertimu mengintimidasi kaum muda," kata Elder Su saat dia juga berdiri. Dia awalnya juga tidak menyukai Sun Sifan. Sekarang Wang Yanfeng berkata, "Tetua Sun, harap tenang, saya tidak berani mempertanyakan keputusan para tetua,
tetapi saya hanya berpikir bahwa itu tidak adil. Dalam sidang pemeriksaan ketiga saya juga membunuh kedua binatang buas itu. Hanya karena saya terlalu terburu-buru untuk meraih kemenangan, saya terluka parah dan tidak dapat melangkah ke lantai 5. Jika saya maju perlahan maka saya juga akan mencapai lantai 5. Petik 2. Oleh karena itu saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menolak hasil ini. Saya tidak percaya kekuatan saya lebih buruk dari Lin Ming. Petik 2. Lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana. Saya ingin melawan Lin Ming. Jika saya kalah, saya akan sepenuhnya mengaku kalah. Tapi jika saya menang, maka saya ingin tempat kandidat pertama diserahkan kepada saya. Wang Yanfeng tiba-tiba berputar ke Lin Ming dan dengan provokasi dalam suaranya berkata, "Lin Ming, apakah kamu berani?" Episode ke-44, dengan judul, "Membunuh Anda itu benar." Langsung ke dalam alurnya. Sederhana. Saya ingin melawan Lin Ming. Jika saya kalah, saya akan sepenuhnya mengaku kalah. Tapi jika saya menang, maka saya ingin tempat kandidat pertama diserahkan kepada saya. Wang Yanfeng tiba-tiba berputar ke Lin Ming dan dengan provokasi dalam suaranya berkata, "Lin Ming, apakah kamu berani?" Sebelum Lin Ming dapat menjawab, Penatua Su bangkit kembali dan berkata sambil tersenyum, "Ide ini bagus. Yang benar adalah bahwa uji coba ujian rumah bela diri bervariasi, tetapi pada akhirnya mencari atribut yang sama. Yang pertama adalah keterampilan tempur, yang kedua adalah bakat." Wang Yanfeng jelas menang dalam hal bakat, tetapi jika keterampilan tempur yang sebenarnya juga dimenangkan olehnya, maka situasi pada prinsipnya harus menjadi miliknya, dan kandidat tempat pertama harus menjadi milik Wang Yanfeng. Beberapa kata yang dikatakan Penatua Su telah memblokir pintu keluar Lin Ming dan meninggalkannya tidak punya tempat untuk mundur. Namun Penatua Su merasa ini tidak cukup. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata dengan senyum menakutkan, "Tidak hanya seorang seniman bela diri harus melatih tubuh mereka dan memperkuat pikiran, seniman bela diri harus memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi rintangan dan menang melawan tantangan. Jika mereka merasa takut dan tidak melawan, maka hati mereka akan goyah. Orang seperti ini tidak akan memiliki pencapaian besar di masa depan." Petik 2. Kata-kata Penatua Su tidak salah, tetapi dia mengatakannya dengan niat jahat. Dalam situasi seperti ini, begitu seseorang kalah maka mereka akan menderita pukulan besar bagi kepercayaan diri dan jiwa mereka, terutama mengingat Lin Ming baru berusia 15 tahun. Jika dia di tempat pertama kalah dari kandidat tempat kedua dan jaraknya terlalu besar, maka dia mungkin tidak dapat pulih secara psikologis karena hal ini. Penatua Su sudah menyadari bahwa Lin Ming memiliki peluang terbesar untuk kalah. Bagaimanapun, Wang Yanfeng berada di depan Lin Ming dengan seluruh panggung, dan di pagoda indah dia tidak memiliki harta apapun padanya sehingga dia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan keluarganya, 9 jalan kebenaran. Keterampilan bela diri sangat meningkatkan kemampuan bertarung seorang seniman bela diri. Kadang-kadang keterampilan bela diri tingkat tinggi dapat membuat seniman bela diri melawan mereka yang berada di peringkat di luar mereka. Adapun kekuatan ilahi bawaan Lin Ming, mudah digunakan melawan binatang lambat dari pagoda indah yang memiliki kekuatan pertahanan tinggi. Tetapi melawan orang sungguhan, kekuatan kasar bukanlah solusi yang sesederhana itu. Dalam keadaan ini, tidak mungkin Wang Yanfeng kalah. Lin Ming mengalihkan pandangan dingin ke Elder Su dan memperhatikannya. Dia kemudian melihat ke Wang Yanfeng dan berkata, "Saya bisa bertarung dengan Anda, tetapi dalam kompetisi ini satu-satunya yang menderita kerugian adalah saya. Jika saya bertarung dengan Anda, maka sebagai kandidat tempat pertama, jika saya menang, saya masih tempat pertama dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi jika saya kalah, maka saya harus dengan patuh menyerahkan tempat saya seperti itu."
Apa pendapatmu tentang ini? Petik 2. Ketika Wang Yanfeng mendengar Lin Ming sudah berniat untuk bersaing, hatinya segera bersemi dengan kebahagiaan. Anak kecil ini hanya bolak-balik tawar-menawar seolah-olah dia bisa menang hanya karena dia mencapai lantai 5 pagoda indah. Dia benar-benar idiot. Saya akan memberitahu Anda betapa sengitnya 9 jalan kebenaran sebenarnya. Petik 1. Wang Yanfeng tersenyum bercanda dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Lin Ming menjawab, jika saya menang maka saya ingin Anda memberi saya pil Scarlet Ular Emas. Jika saya kalah, Anda dapat mengambil tempat pertama dan juga pil Crimson Gold Dragon Marrow. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Baik, karena kamu mengatakannya maka kamu bersungguh-sungguh. Wang Yanfeng merasakan kebahagiaan luar biasa di dalam hatinya. Dengan cara ini dia bisa memiliki kedua pil berharga untuk dirinya sendiri. Itu benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Dia dengan tidak sabar berkata, kalau begitu mari kita mulai kompetisi kita. Tentu. Melihat Lin Ming setuju dengan begitu mudah dan bahagia, Tetua Sun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Ming pasti akan kalah, atau setidaknya dia memiliki lebih dari 50% kemungkinan kalah. Menjalani cobaan dan bertarung dengan orang sungguhan berbeda. Wang Yanfeng ini berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki guru khusus di masa mudanya yang mengajarinya bertarung, dan dia juga memiliki keterampilan bela diri. Pertarungan ini sudah menjadi kesimpulan sebelumnya, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Begitu Wang Yanfeng tiba di tengah panggung dari bidang kontes, dia menjentikkan pedangnya dan mengguncangnya saat dia meraung, ayo. Melihat pedang panjang Wang Yanfeng, kerumunan yang hadir dikejutkan, senjata langka. Selama itu adalah harta langka, nilainya akan menjadi beberapa ribu tael emas. Bahkan junior keluarga aristokrat hanya akan menerima satu setelah mencapai tahap keempat transformasi tubuh atau bahkan tahap kelima. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kualifikasi untuk menerima harta karun langka seperti ini. Mereka tidak mengira bahwa Wang Yanfeng ini, yang hanya berada di tahap ketiga transformasi tubuh, akan memilikinya, dan yang memiliki tulisan di atasnya. Jelas Wang Yanfeng ini memiliki posisi tinggi dalam keluarganya. Orang-orang memandang Lin Ming untuk melihat apakah dia juga bisa mengeluarkan beberapa senjata yang sama langka. Memikirkan latar belakang keluarganya, tidak mungkin baginya untuk memiliki harta langka. Meskipun ini mungkin tampak tidak adil, tetapi di kerajaan Sky Fortune, kontes seniman bela diri selalu seperti ini. Tidak mungkin menukar senjata untuk digunakan sementara, dan bahkan jika memungkinkan maka mereka tidak akan terbiasa dengannya. Keluarga seseorang juga merupakan bentuk kekuatan. Jika senjatanya tidak adil, maka pil atau obat lain yang meningkatkan budidaya juga tidak adil. Tidak mungkin untuk melarang seniman bela diri membantu kultivasi mereka dengan pil. Oleh karena itu Lin Ming hanya bisa menelan kerugian ini. Lin Ming ini mungkin tidak memiliki senjata yang bagus. Tidak mungkin dia memiliki sesuatu yang bernilai beberapa ribu tael emas. Rata-rata orang tidak memiliki kelebihan itu. Semoga Lin Ming tidak mengeluarkan sesuatu yang terlalu inferior dan segera ditebang. Dengan cara ini dia mungkin punya kesempatan. Saat orang-orang ini berbicara, Lin Ming mengeluarkan senjata dari kantongnya. Ini adalah pisau deboning yang dia gunakan untuk mengiris daging di Great Clarity Pavilion. Melihat pisau deboning yang berkerut ini, mata semua orang segera melebar. Ini adalah, apakah ini, pisau potong babi? Meskipun tidak ada yang mengira Lin Ming akan memiliki senjata yang bagus, mereka tidak berpikir dia akan mengeluarkan senjata yang inferior. Panjangnya hanya 1 kaki. Seperti kata pepatah, 1 inci lebih panjang 1 inci lebih kuat. Pisau penghancur 1 kaki ini dibandingkan dengan pedang sepanjang 3 kaki sedikit lebih dari sekedar kerugian.
Selain itu, bisakah pisau yang digunakan untuk membunuh babi menjadi kokoh? Apa yang akan terjadi jika itu dipotong menjadi dua oleh pedang lawan? Wang Yanfeng melihat pisau deboning ini dan tertawa. Kamu akan menggunakan itu untuk menantangku. Itu hanya pisau untuk membunuh babi. Kamu benar-benar idiot bodoh. Petik 2. Lin Ming tampak sedikit terkejut. Dia berkata, saya tidak menyadarinya tetapi tampaknya Anda benar, ini benar-benar pisau untuk membunuh babi. Aku biasanya menggunakannya untuk membunuh babi, jadi untuk hari ini, membunuhmu itu tepat. Petik 2. Kata-kata omelan Lin Ming menyindir bahwa Wang Yanfeng hanyalah seekor babi. Ini membuat Wang Yanfeng marah. Dia berteriak, kamu tidak tahu arti kematian. Saat Lin Ming perlahan melangkah ke atas panggung di bidang kontes, dan Wang Yanfeng telah menarik pedangnya, dia telah menggunakan kekuatan jiwa Master Prasasti untuk mempelajari kekuatan pedang dan tulisannya. Dalam hal ini, Lin Ming adalah seorang ahli. Pedang Wang Yanfeng tampak kuat dan mengesankan, tetapi di mata Lin Ming itu hanya bisa dianggap barang biasa. Bahkan prasasti itu biasanya tidak akan menarik perhatiannya. Selama seorang ahli prasasti mengetahui teknik yang tepat, mereka dapat menggunakan rumus hukum jiwa untuk memasukkan kekuatan jiwa mereka ke dalam harta karun dan menilai apakah kualitasnya baik atau buruk. Lin Ming telah mempelajari keterampilan prasasti dari ingatan seorang penatua yang berasal dari alam para dewa, sehingga dia juga secara alami tahu teknik melihat. Meskipun dia hanya mempelajari teknik ini sedikit, itu sudah lebih dari cukup untuk melihat pedang Wang Yanfeng. Pedang itu mampu sangat meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri, tetapi Wang Yanfeng hanya berada di tahap ketiga transformasi tubuh awal dan belum mencapai mengubah otot atau penempaan tulang. Jadi Lin Ming tidak khawatir, karena dia hanya bisa menampilkan efek pedang yang sangat terbatas. Tentu saja, bahkan jika Wang Yanfeng tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari pedang itu, dibandingkan dengan pisau deboning Lin Ming di tangan, itu akan segera dipotong jika Lin Ming menggunakannya untuk menerima serangan. Meskipun ini adalah pisau yang bagus dan terpercaya yang telah digunakannya selama berjam-jam, itu hanya terbuat dari besi biasa dari pandai besi biasa. Tapi ini tidak masalah bagi Lin Ming. Lin Ming awalnya tidak berencana menggunakan pisau deboning ini, dia akan mengandalkan kekuatan tinjunya sendiri. Chaotic Virtuous Combat Meridians adalah manual keterampilan transformasi tubuh maha kuasa yang tak tertandingi yang merupakan inti dari cahaya dan yang. Bagi mereka yang mempraktikkan ini, otot dan tulang mereka sendiri adalah senjata terbaik. Dengan kultivasi tahap kedua puncak Lin Ming, kekuatan tinjunya mencapai 2700 jins. Dengan kekuatan ini ia bisa menembus pohon kayu besi yang tebal. Jika tinju ini secara langsung mengenai tubuh seseorang, bahkan seorang master di tahap mengubah otot atau penempaan tulang tidak bisa menahannya. Episode ke-45, dengan judul Menghancurkan 9 Jalan Kebenaran. Langsung ke dalam alur. Seluruh tubuh Wang Yanfeng berputar dengan aura esensi sejati yang intens. Dia bahkan tidak menunggu Lin Ming selesai menginjak panggung sebelum dia memberikan teriakan keras, dan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya mulai memancar dengan tanda terang. Ada total 10 rune, 9 rune hijau dibekukan dari esensi sejati Wang Yanfeng, dan yang terakhir adalah dari simbol prasasti yang ditinggalkan oleh Master Prasasti. Ilmu pedang, 9 jalan kebenaran, adalah keterampilan keluarga yang diberikan kepada kepala keluarga Wang setelah dia melakukan tindakan militer yang hebat. Kaisar pertama kerajaan Sky Fortune telah memberikan keterampilan ini kepada keluarga Wang kota Yuelu sehingga dapat diturunkan dan dipelajari oleh generasi mendatang. Wang Yanfeng ini hanya mengandalkan awal tahap ketiga dari kultivasi transformasi tubuh untuk sudah mencapai batas pembentukan 9 rune. Meskipun ini hampir merupakan level paling dasar dari rune hijau, itu tetap mengesankan. Petik 2.
Para tetua yang tampak berkomentar ketika mereka menyaksikan pertarungan. Mereka memiliki pengalaman yang luas dan dapat dengan mudah menentukan keterampilan bela diri Wang Yanfeng, serta level dan asalnya. 9 jalan kebenaran dapat menampilkan kekuatan aslinya jika digunakan bersama dengan senjata langka. Junior keluarga bangsawan benar-benar berada di lapangan bermain yang berbeda dari yang lain. Mereka memiliki seni bela diri yang diturunkan melalui garis keluarga mereka dan juga harta yang dengan mudah menghabiskan beberapa ribu tael emas. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, mereka jauh lebih baik. Petik 2. Lin Ming dalam bahaya. Dia hanya anak laki-laki biasa. Keterampilan bela diri macam apa yang mungkin dia miliki untuk menangkis 9 jalan kebenaran? Petik 2. Di atas panggung, mata Lin Ming bersinar cemerlang saat dia melihat rune hijau di pedang Wang Yanfeng. Sebelum mempelajari teknik prasasti, ia terlebih dahulu harus mempelajari rumus hukum jiwa, dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri. Lin Ming telah mempelajari rumus hukum jiwa tingkat puncak, taktik jiwa sombong. Dengan ini, Lin Ming sangat peka terhadap aliran esensi sejati dalam harta atau benda langka. Selama dia memperpanjang kekuatan jiwanya, dia bisa dengan jelas memahami semua hal. Saya bisa merasakan Wang Yanfeng menggunakan semacam keterampilan bela diri, tetapi bahkan jika saya bisa merasakannya, saya tidak terlalu akrab dengan keterampilan bela diri, tidak ada cara bagi saya untuk mencari tahu di mana letak kekurangannya. Tetapi ketika melihat teknik dan peralatan prasasti, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan Sky Fortune yang dapat memahaminya lebih baik daripada saya. Saya dapat dengan jelas mengidentifikasi kerentanan dalam aliran esensi sejati. Saat Lin Ming memikirkan hal ini secara mendalam, Wang Yanfeng sudah menggenggam pedangnya dan bergegas ke depan. Dia akan menutup jarak dan menggunakan keterampilan bela diri keluarganya, 9 jalan kebenaran, dan dalam beberapa gerakan berikutnya, akhirnya menyelesaikan masalah yang disebut Lin Ming ini, sambil meningkatkan reputasinya sendiri. Esensi sejati berkumpul di Longsword dan bersiul dengan suara yang tajam dan tajam. Ini adalah keuntungan menggunakan harta karun, sekali esensi sejati difokuskan, itu akan meningkatkan citra dan kekuatan seseorang yang mengesankan, dengan demikian meningkatkan momentum mereka. Menghadapi hal ini, bersama dengan aura kekuatan, seorang seniman bela diri tanpa harta karun akan menemukan bahwa mereka merasa tidak mampu melakukan perlawanan apapun, karena bahkan jika mereka mencoba bersaing dengan senjata mereka kemungkinan besar akan putus pada kontak pertama. Lin Ming, bersiaplah untuk mati. Wang Yanfeng berteriak saat 9 simbol di pedangnya mulai mekar dengan lampu hijau pijar. Begitu pedang panjang ditebas, tekanan pedang yang sangat besar menghantam bahu Lin Ming. Murid Lin Ming melebar dan kedua kakinya tiba-tiba membanting tanah saat tubuhnya bergerak seperti sambaran petir. Bang! Saat pedang Wang Yanfeng memotong tanah, ledakan menyebarkan pecahan batu ke udara. Panggung batu biru ini didukung oleh susunan sihir dan sekeras besi, tapi tetap saja, pedang Wang Yanfeng telah memotong lubang sedalam setengah kaki. Kekuatan serangan tunggal ini terlalu berlebihan. Meski pedangnya tidak kena, Wang Yanfeng tidak merasakan kesedihan, melainkan tertawa. Lin Ming, kamu ingin membandingkan kecepatan denganku. Tidak hanya Anda memiliki sedikit kekuatan ilahi bawaan tetapi tampaknya kecepatan Anda juga tidak terlalu buruk, tapi sayang sekali. Anda tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri gerakan apapun. Kecepatan. Betapa menyedihkannya Anda bahkan bisa berpikir untuk membandingkan dengan saya, Wang Yanfeng. Begitu dia mengatakan ini, langkah kaki Wang Yanfeng berubah. Tubuhnya telah berubah menjadi bayangan buram yang tidak jelas. 7 langkah putus asa. Keterampilan bela diri gerakan keluarga Wang. Petik 2.
Ini adalah salah satu keterampilan bela diri rahasia keluarga Wang. Dalam 7 langkah seseorang dapat muncul dan menghilang sesuka hati, dan kecepatannya melampaui hantu dan dewa. Keluarga bangsawan tua benar-benar membuat orang cemburu. Petik 2. Senjatanya lebih lemah, keterampilan bela diri lebih lemah, gerakannya lebih lemah. Bagaimana seseorang bisa bertarung seperti ini? Saat mereka berbicara, Wang Yanfeng bergerak 7 langkah dan langsung muncul di sisi Lin Ming. Garis hijau bercahaya muncul sekali lagi saat 9 rune berkilauan dengan esensi sejati. Pedang itu menebas lengan Lin Ming. Merupakan pelanggaran hukum untuk membunuh orang lain selama kompetisi di 7 rumah bela diri yang mendalam, jika tidak mereka akan menerima hukuman berat dari sekolah. Oleh karena itu Wang Yanfeng telah memotong lengan Lin Ming. Meski serangan ini tidak akan mematikan, tapi bisa mematahkan tulangnya dan merobek tendon lengannya. Bahkan dengan obat-obatan unggul untuk memperbaiki tulang dan memperbaiki otot, sebagian besar lengan akan menjadi tidak berguna dan akan sangat menghambat kultivasi selanjutnya. Ini adalah pedang berbahaya yang dipenuhi dengan kebencian. Mulut Wang Yanfeng menyeringai mencibir. Apakah kamu bukan sejenis bakat? Kemudian saya akan memotong jalur bakat dan melihat bagaimana Anda berani berjuang melawan saya lagi. Petik 1. Ini adalah alasan pedangnya, dan dia tidak bisa memikirkan alasan sedikit pun dia akan kalah. Namun, pada saat ini, Lin Ming berteriak, dengan keras memutar bola kakinya dan mengacungkan tinjunya. Ini adalah tinju yang tidak mencolok, bahkan yang akan membawa setidaknya 3000 jins kekuatan sombong. Bang! Bagian tengah yang pertama mengenai tepi pisau pedang Wang Yanfeng. Ini adalah satu-satunya kerentanan yang ditemukan Lin Ming di senjata di mana esensi sejati berada pada titik paling lemah dan bergolak. Dengan kecepatan di mana Wang Yanfeng memegang pedangnya, kesulitan menyerang tempat yang tepat ini tidak terbayangkan. Jika bukan selama bertahun-tahun yang Lin Ming habiskan untuk menghilangkan dan mengasah keakuratan gerakannya sampai setiap tindakan menjadi ingatan yang tertanam di dalam ototnya, maka bahkan jika dia bisa memahami cacat dalam simbol prasasti, itu hanya akan sia-sia. Dalam waktu singkat itu, Wang Yanfeng hanya merasakan gelombang tiba-tiba kacau dalam esensi sejati yang ditransmisikan melalui tubuhnya saat aliran energi di pedang terputus. Jika konsentrasi esensi sejati di pedang itu seperti ular zamrud yang mematikan, maka yang pertama Lin Ming adalah kapak yang memotong ular di sekitar tengah, 7 inci ke atas tubuhnya. Bagaimana? Begitu aliran esensi sejati mandek, Wang Yanfeng merasakan rasa sakit menghantam tubuhnya saat darahnya naik ke atas. Sebelum dia bisa mengungkap arti dari apa yang telah terjadi, Lin Ming telah melepaskan kakinya dan menendang ke arah kepala Wang Yanfeng. Setiap hari selama beberapa tahun, Lin Ming telah melatih kakinya di tunggul pohon. Kekuatan sederhana dari serangan ini telah diimbangi oleh rasa sakit yang terus-menerus yang hanya dipadamkan oleh rumput benang besi. Ini adalah kekuatan mengerikan yang telah dibudidayakan dengan berlatih. Chaotic Virtuous Combat Meridians tidak ada bedanya dengan ledakan kekuatan murni. Kaki Lin Ming seperti ekor naga saat ditendang, tetapi Wang Yanfeng juga memiliki beberapa kemampuan. Bahkan ketika pikirannya berputar, dia berhasil mengangkat tangan dengan kaku untuk memblokir kaki Lin Ming. Namun, ketika tendangan Lin Ming mengenai lengan Wang Yanfeng hanya bisa merasakan seolah-olah batang besi tebal menghantamnya. Lengannya segera hilang perasaan dan dia hampir pingsan karena tekanan. Hati Wang Yanfeng kaget. Kekuatan abnormal apa ini? Dengan kejutan yang mengejutkan pada perubahan tempo pertempuran, hati para tetua yang hadir sama-sama terkejut. Tinju sederhana itu tidak sesederhana itu. Kandidat yang menonton tidak dapat melihat sesuatu yang aneh, tetapi ini adalah Master Hautian. Mereka dengan mudah menangkap misteri di balik makna tinju sederhana itu. Lin Ming ini, bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini?
Tendangan itu membuat Wang Yanfeng terbang mundur ke udara. Bahkan sebelum dia kehabisan nafas, dia bisa melihat dalam visinya pemandangan Lin Ming langsung mendekat. Tidak baik. 7 langkah putus asa. Wang Yanfeng mengayuh kakinya dengan 7 langkah putus asa, dan tubuhnya benar-benar melanggar aturan fisika, saat dia tiba-tiba berbelok ke samping dan lolos dari tinju Lin Ming. Tetapi dengan perubahan arah yang tiba-tiba ini, bersama dengan kerusakan yang telah dia ambil sebelumnya, Wang Yanfeng tidak bisa lagi mengendalikan esensi sejati yang mengamuk yang menghancurkan tubuhnya dan meludahkan seteguk darah. Kali ini Wang Yanfeng merasakan kepanikan meresap ke dalam hatinya. Awalnya dia mengira bahwa kekuatannya telah melemah di pagoda indah dengan penurunan kekuatan, 9 jalan kebenaran, dan dengan demikian hanya bisa mencapai lantai 4 dan mati bersama dengan 2 binatang buas itu. Dia berpikir jika saja dia memiliki pedang langka bersamanya, maka dia akan benar-benar percaya diri untuk mencapai lantai 5 dengan mudah dan bahkan membantai banyak binatang buas di sana. Sebaliknya, dia sekarang sangat ditekan oleh Lin Ming. Pada saat ini, bisakah Lin Ming juga membunuh binatang buas di lantai 5? 9 jalan kebenaran, yang sangat dia banggakan dan dengan sombong dibanggakannya telah benar-benar dikalahkan, ini membuat Wang Yanfeng merasakan penghinaan yang dalam dan firasat. Sebelum dia bahkan bisa berpikir tentang bagaimana membalas terhadap belatung yang menjijikkan, bahwa Lin Ming sudah bergegas maju lagi. Kali ini Lin Ming menggunakan pisaunya. Aku akan memotong pisaumu. Karena dia baru saja menghabiskan banyak esensi sejati sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan sekitar setengah dari esensi aslinya. Wang Yanfeng tidak punya waktu untuk memanfaatkan 9 jalan kebenaran, dia hanya bisa memfokuskan semua esensi sejati yang bisa dia kumpulkan di pedang dan mengandalkan kekuatan, ketajaman, dan kualitas superiornya untuk memblokir Lin Ming. Dia sudah menyimpulkan bahwa jika dia memblokir dengan pedangnya maka Lin Ming harus menarik pisaunya, jika tidak pisaunya akan dipotong. Namun dia tidak membayangkan bahwa Lin Ming tidak akan mencabut pisaunya, tetapi bahkan bertemu langsung dengan pedang hanya dengan pisau deboning. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, dalam tabrakan gila dari esensi sejati, pisau penghancur batu terpotong. Wang Yanfeng bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, karena Lin Ming sudah memberikan tembakan keras dan pisau deboning meledak menjadi beberapa fragmen tajam. Engah. Fragmen ini seperti senjata tersembunyi yang meledak seperti bom yang ditembakkan ke segala arah. Dengan jarak yang begitu pendek dan kejutan langsung dari senjata seperti ini, Wang Yanfeng bahkan tidak bisa mengelak, meskipun dia memiliki 7 langkah putus asa. Wang Yanfeng berteriak dengan menyedihkan saat bahu, perut, dan pahanya ditusuk oleh pecahan pisau deboning dan darah terbang ke segala arah. Sebuah pecahan bahkan langsung menembus bahunya. Lin Ming mengirimkan tendangan terbang ke arah dada Wang Yanfeng. Wang Yanfeng memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terguncang ke belakang. Tendangan instan itu telah mematahkan tulang rusuknya dan mengirimnya terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Berhenti. Saat tendangan Lin Ming membuat Wang Yanfeng terbang, Penatuasu terlempar seperti citah dan kursi yang dia duduki hancur berantakan oleh ledakan esensi sejati. Penatuasu menyerbu ke atas panggung seperti angin dan menangkap Wang Yanfeng yang terluka parah. Dia segera mengeluarkan botol obat dari lengan bajunya dan mengoleskannya padanya. Dia adalah teman lama ayah Wang Yanfeng, jadi dia secara alami harus menjaganya. Dengan Wang Yanfeng terluka sejauh ini, bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada temannya? Setelah menerapkan obat yang berharga, Penatuasu tampak murung saat dia menatap Lin Ming. Kamu anak kecil, sangat muda, namun tindakanmu begitu kejam. Saat Penatuasu mengatakan ini, setiap kata ditingkatkan dengan esensi sejati dan seperti bola baja yang menghantam, penuh dengan momentum.
Menghadapi tekanan dari Master Hautian, mata Lin Ming menyipit saat dia diam-diam memutar True Primal Chaos Formula di dalam dirinya dan menahan tekanan. Ekspresinya netral saat dia berkata, "Kalau kamu bilang aku ganas, lalu apa yang tidak ganas?" Wang Yanfeng mencoba memotong lenganku beberapa saat yang lalu. Haruskah aku mengulurkannya dan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau? Jika saya tidak membalas dengan kepalan tangan dan lengan saya dipotong, apakah Anda akan mengatakan Wang Yanfeng kejam? Petik 2. Baik, kamu berani untuk membalasnya. Elder Su tiba-tiba melangkah ke depan saat dia menyala dengan niat membunuh. Rasanya seolah-olah Elder Su ini seperti harimau yang telah memilih korbannya dan siap untuk melompat keluar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.